Ini adalah Blender, sebuah software 3D yang cukup populer di kalangan 3D artist. Blender cukup powerful, bahkan sering dipakai untuk membuat film animasi dan CGI. Contohnya pada film Flow, yaitu film animasi yang mendapatkan penghargaan Oscar di tahun 2025, atau biasa digunakan untuk 3D product animation. Selain powerful, Blender ini free dan open source, artinya bebas digunakan secara gratis. Menariknya, Blender gak cuma buat 3D aja, tapi juga punya fitur 2D animation. Dan yang jarang orang tahu, Blender bisa dipakai untuk mengedit video. Akhir-akhir ini saya memakai Blender untuk mengedit video YouTube karena gratis, tanpa watermark, dan fitur editingnya semakin matang, terutama di versi Blender 5.0. Untuk menggunakan Blender, silahkan download installernya di website resminya ya. Versi terbaru saat video ini dibuat adalah Blender 5.0. Ini tersedia untuk Windows, kemudian untuk macOS dan untuk Linux ya. Kalau untuk Debian seperti Ubuntu, ini bisa langsung pakai Snap Store aja. Bisa juga pakai yang link yang ini ya. Setelah terinstall, ketika pertama kali membuka akan muncul pop-up seperti ini. Ini defaultnya ya, untuk setupnya ini bisa diganti nanti. Kalau saya pakai versi defaultnya aja udah cukup. Continue. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Blender ya. Ini general, berarti nanti akan muncul workspace seperti ini, lengkap ya. Kemudian ada 2D animation, ada sculpting untuk membuat figur, kemudian ada storyboarding, ini baru, saya belum pernah coba. Ada VFX, ini ada kompositornya nanti. Nah, saya akan bahas soal video editing ya. Tinggal pilih aja video editing, maka akan muncul workspace yang sudah di setup untuk video editing ya. Tampilan untuk Blender Video Editor ini mungkin agak berbeda ya dibandingkan dengan Adobe Premiere atau DaVinci Resolve ya. Nah, di sini ada 5 area utama. Di sini ada namanya file browser di sini. Kemudian ini adalah video sequencer preview ya, preview untuk video sequencer. Kemudian yang di sebelah sini ini ada properties. Kemudian di bawahnya ini ada video sequencer, yaitu sequencernya sendiri ya. Jadi ini nanti ada beberapa baris yang menunjukkan channelnya ya. Kemudian kalau kita pencet N, ini akan muncul sidebar ya. Ini tempat tools dan modifier bisa diatur di sini nanti. Menariknya, Blender Video Editor ini cukup fleksibel untuk workspace-nya. Kita bisa memperluas area yang dibutuhkan. Misalnya untuk preview, kita bisa memperluasnya dengan cara drag aja ke bawah seperti ini, atau ke kiri itu juga bisa, kanan kiri bisa. Kemudian kita bisa menambahkan juga area baru dengan cara hover mouse-nya ke pojok seperti ini. Kemudian kita bisa geser aja, akan menjadi area baru. Ini mungkin berfungsi apabila di sebelah kirinya dibuat untuk kompositor ya, atau untuk hal lainnya, misalnya untuk image editor itu bisa. Atau misalnya pengen untuk previewnya di layar yang berbeda, kita bisa tampilkan dengan new window dengan cara klik kanan, duplicate area into new window. Kemudian kita bisa geser aja ini ke layar yang kedua supaya area yang di layar satu ini lebih luas. Kalau ada yang tidak dibutuhkan, tinggal di close aja ya. Misalnya yang ini karena sudah ada di layar kedua, kita bisa close area. Jadi workspace yang pertama bisa lebih luas dan leluasa. Untuk import media ada dua cara ya, bisa langsung aja lewat sini. Ini ada file browser langsung terintegrasi dengan Blendernya. Saya bisa misalnya mengambil video yang ada di folder videos. Kemudian ini ada rekaman video saya yang membahas soal menginstal Affinity di Linux ya. Ini akan saya taruh di sini. Jika di-drag aja maka akan muncul seperti ini ya. Nah, selain itu bisa juga dengan cara di sini ada add, kemudian movie, kita bisa tambahkan seperti ini ya. Itu juga bisa. Jadi kalau cara cepatnya sih saya langsung aja bisa drag dari file browser yang ada di Blendernya langsung. Itu cara untuk import media. Ini saya hapus dulu ya. Kemudian cara untuk navigasi di video sequencer ini, untuk zoom in nya tinggal di scroll aja seperti ini, zoom out nya juga scroll balik ya.
bisa zoom in zoom out, kemudian geser kanan kirinya pakai kontrol scroll kanan kiri. Kemudian untuk ke atas ini ada beberapa channel ya, misalnya channel ada banyak, pakai shift dan scroll, ini bisa ke atas bawah seperti ini ya. Kemudian untuk video sequencer ini ada bagian yang lebih terang dibandingkan yang sebelah sini ya. Ini ada yang lebih gelap. Nah, yang lebih terang ini adalah bagian yang akan di render. Dia mulai dari di sini ya, kita lihat di properties output. Ini ada frame startnya frame 1 yaitu di sini. Ini N-nya 250 di sini. Karena videonya panjang maka tidak akan terrender semua nih. Maka supaya bisa tercakup semuanya, tinggal dicari aja endingnya di mana. Nah, di sini misalnya, maka yang kelihatan di sini berapa nih N frame-nya, kemudian di paste ke N-nya di sini, paste, enter, maka dia akan menjadi terang ya. Ini rendernya lebih luas. Untuk basic editing, untuk ini kita sebutnya sequence ya. Sequence ini ada audio dan ada video. Kita bisa disconnect seperti ini, jadi kita bisa geser sendiri. Oh ya, untuk channel di Blender ini channel 3, 4 ini bebas ya, dia mau ditaruh audio, video maupun image dia nggak masalah. Jadi ini general ya sifatnya ya. Kalau mau gabungin lagi tinggal di select dua-duanya, kemudian klik kanan, kemudian connect strips ya. Kemudian supaya dia tidak ada gap, itu bisa diaktifkan aja magnetnya. Secara default ya snappingnya atau magnetnya hidup, jadi menghindari ada gap ya, misalnya menggabungkan beberapa sequence sekaligus. Untuk audio editing, sebelum ke audio editing, untuk memotong sequence ya, kita pakai shortcutnya yaitu huruf K ya, K. Seperti ini contohnya, ini ada banyak sekali yang terlalu panjang, ini pakai K aja. Jadi diarahkan dulu ke sini, pakai K, dia akan menjadi sequence yang terpisah seperti ini. Kita bisa memperpendek juga seperti ini, tinggal digeser aja. Ini umum ya, di Adobe Premiere juga seperti ini. Kemudian kalau pengen mempercepat, misalnya ini karena terlalu panjang, ini kan video tutorial untuk mendownload ya. Kalau penonton ini akan bosan nih, biar nggak terlalu lama, kita bisa klik pada bagian video, kemudian di sini kita cari, nah ini namanya strip properties, kita cari di time, kemudian show retiming keys, ini dicentang aja. Nah, akan muncul semacam toggle ya di sini ya, semacam toggle. Kita bisa geser supaya mempercepat durasi video tanpa memotongnya ya, jadi akan lebih cepat videonya nanti. Tinggal digeser aja seperti ini. Untuk edit volume pada audio, kita bisa klik aja pada bagian audio ini, kemudian pada bagian strip properties di sini ada opsi untuk volumenya. Untuk bagian yang saya percepat ini, saya tidak ingin ada suaranya misalnya, ini tinggal saya ganti aja 0, atau ada suaranya sedikit misalnya 0.1. Misalnya yang strip utamanya saya pengen ada suaranya lebih kencang, ini standarnya seperti ini ya. Ini saya bisa perbesar volumenya dengan misalnya 3.1 misalnya. Nah, ada yang merah, ini berarti ada frekuensi yang melebihi batas ya. Tapi kita fokusnya ke frekuensi yang bawah ini. Selama yang bawah ini yang lebih tebal, yang lebih terlihat ini ya, ini tidak melebihi setengahnya, ini masih aman. Berarti ini masih bisa di 3.5, ini enggak masalah. Kita bisa juga membuat fade in fade out ya. Saya kembali ke awal strip, saya zoom out dulu, ini saya geser dulu ya, ini tergeser ternyata. Nah, kita bisa bikin zoom in, kita bisa membuat fade in fade out dengan cara klik aja pada stripnya, misalnya pada audio ya, pakai tombol shift A. Ini ada efek strip,
ini ada fade ya, kita pilih yang fade in dan fade out kalau pengen ada di depan dan di belakang, atau fade in aja kalau pengen yang di fade itu yang di depan aja, seperti ini. Kalau kita zoom ini akan terlihat ya. Nah, dia dari 0 ke berapa ini, ke 1 ya. Nah, di sini tercipta keyframe otomatis, atau kalau kita mau manual itu bisa juga. Kita Ctrl Z untuk undo ya. Nah, kita misalnya pengen mulai dari sini aja. Nah, di sini kita pengen volumenya di 3,5, tapi 15 frame sebelumnya kita pengen 0 ya. Berarti ini kita kasih frame dulu, kemudian mundur, hitung aja sampai 15 misalnya. Tergantung ya mau sesmooth apa ya. Nah, di sini misalnya saya bikin 0. Nah, jadi orange, kita buat kita buat key frame baru, klik aja. Nah, dia akan seperti ini ya. Kita bisa menambahkan layarnya seperti pada, mungkin saya contohkan Photoshop ya. Photoshop itu kan ada layar 1, 2 dan 3 sampai ke atas. Nah, sama hukumnya kalau di sini yang paling atas itu yang paling depan ya. Misalnya saya pengen ada teks di sini ya, kita bisa menambahkan dengan cara Shift A, kemudian tambahkan teks di sini, misalnya di sini. Nah, maka dia akan ada di depan ya. Misalnya saya taruh huruf dengan tulisan contoh teks gini aja ya. Kita bisa menambahkan atau mengganti fontnya dari repo-nya ya, dari penyimpanan bawaan blendernya ini. Kita bisa ganti misalnya pakai ini aja, huruf yang normal aja ya, misalnya. Nah, misalnya pakai ini aja lah, kita ganti ini, open font. Kemudian kita bisa menambahkan formatnya ya, misalnya di bold seperti ini, kemudian atau dibuat miring itu bisa, size-nya bisa diperbesar. Kemudian kita bisa menambahkan atau mengganti warnanya menjadi sesuai yang kita butuhkan. Kita bisa menambahkan outline misalnya. Outline juga ada propertiesnya, kita bisa perbesar outline-nya seperti ini, atau kita bisa nonaktifkan. Kita bisa menambahkan shadow atau bayangan ya, seperti ini. Angle-nya kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Offset-nya itu berarti jaraknya. Nah, seperti ini. Kemudian blur supaya nggak terlihat jelas bayangannya, bisa diganti seperti ini ya. Tinggal diklik kemudian digeser kanan kiri aja seperti ini ya. Ini juga bisa dianimasi karena di sini ada tombol keyframe ya kalau mau ya. Kemudian untuk teks ini juga bisa dikasih fade in fade out ya. Misalnya dikasih seperti ini, maka akan muncul animasi seperti ini ya. Ini terlalu kenceng nih. Nah, seperti itu ya. Atau kita pengen ubah posisinya dari bawah ke atas ya. Kita hilangkan dulu fade in fade out-nya dengan cara klik kanan, kemudian clear fade. Kita pengen ini muncul dari bawah ke atas misalnya. Ini kita bisa repositioning ya. Cari aja di sini location ya. Di sini ada X berarti dia kanan kirinya. Kemudian ini ada Y berarti atas bawahnya. Normalnya di 0.5 ya. Kita pengen misalnya di awal ini dari bawah ke atas, berarti kita ambil aja, dia akan tampil di frame berapa ya. Misalnya di sini kita kasih frame dulu Y segini, kemudian di awal kita kasih misalnya minus 0.13. Ketika di play, nah, seperti ini ya. Kan terlalu cepat, mungkin bisa diganti yang lain ya. Misalnya kita pengen dari sini tetap di 0.5, kemudian di akhir dia akan ke atas misalnya. Tinggal digeser aja ke atas, ke kanan berarti ke atas ya. Kemudian dikunci dengan keyframe seperti ini. Nah,
seperti itu ya. Kemudian untuk alignmentnya juga bisa diatur kanan kiri. Kita juga bisa menambahkan image ya selain video. Misalnya di sini ada image di pictures, screenshot. Saya pengen nambahkan ini misalnya. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini. Kita bisa resize juga. Di sini ada resize video. Oh sorry, di sini di transform ya. Di sini ada position sama scale. Berarti kita bisa ubah scale-nya. Misalnya kita pengen dari kecil ke besar, itu juga bisa dianimasi. Misalnya di sini dia posisinya, kita bisa langsung menggeser dua sekaligus ya, dengan cara klik dan drag ke bawah seperti ini, kemudian geser ke kiri, dia akan mengecil. Nah, pengen kita segini normalnya, taruh keyframe di sini, kemudian di awal kita buat dia 0 ya, misalnya. Kemudian di sini kita buat dia tetap normal, kemudian di akhir kita buat 0 lagi misalnya. Geser seperti ini 0, kasih keyframe. Kita coba ya, lihat ya. Yang ini saya nonaktifkan dulu. Nah seperti itu. Jadi untuk speednya silahkan diatur sendiri ya, ini tergantung framenya ya, silahkan diuji coba aja. Kemudian saya bahas soal modifier. Modifier itu untuk mengubah atau memberi efek atau filter ya. Banyak sekali sih, ada color correction juga. Intinya modifier itu mengubah file aslinya ya, tampilannya seperti apa. Tinggal masuk aja ke sini, kita pilih dulu yang mau dikasih modifier yang mana ya. Misalnya yang ini, saya masuk ke strip modifier, add modifier. Di sini ada brightness, contrast, ada color balance, ada compositor, ada curve, hue correct, kemudian mask, tone map, dan white balance. Misalnya kasih color balance, misalnya kita bisa mengubah seperti ini ya. Ada lift, gamma, sama gain. Kita bisa juga misalnya nggak jadi dipakai, tinggal disilang aja. Kita tambahin misalnya brightness and contrast. Kita bisa geser kanan kiri brightnessnya, kita bisa nambahin kontrasnya seperti pada umumnya ya. Yang terakhir, bagaimana cara mengekspornya itu atau rendernya ya. Kita bisa cek pada bagian properties ini. Di sini ada output, di sini ada pengaturan mau diekspor dalam format apa ya. Resolusinya juga bisa diganti. Kemudian frame rate-nya kita juga bisa ganti. Kalau ini defaultnya dia 60 fps yaitu frame per second ya. Dia ngikutin dari file yang pertama kali diimport ke sini ya. Kemudian frame rate-nya misalnya kurang, bisa diedit aja di sini. Kita bisa atur outputnya kemana. Ini masih temporary. Kalau untuk video saya sarankan navigasikan ke folder yang diinginkan ya. Misalnya kita pengen taruh di ini, klik aja, kita taruh di videos misalnya. Bikin folder baru, misalnya ready upload misalnya. Nah kemudian klik file foldernya, kita kasih nama filenya ini nanti apa ya. Misalnya ini akan saya pakai untuk file Affinity ya, Affinity on Linux Lutris. Nah, accept. Nah, nanti dia akan tersimpan ke situ ya. Kemudian ini ada media type-nya video. Color manajemennya biasanya saya default aja. Tinggal di encodingnya ini pilih apa. Saya defaultnya MPEG-4 ya. Saya tetap pakai ini. Video codecnya defaultnya juga H.264 ya. H264 ya. Ini kita kalau mau meningkatkan kualitas tinggal diganti aja menjadi high quality misalnya. Ini audio codecnya sudah paling bagus pakai AAC aja. Kalau mau diganti juga boleh, silahkan. Kalau sudah selesai semua, sebelum di render pastikan di save dulu ya. Takutnya kalau crash nanti yang sudah diedit akan hilang semua ya. Tinggal di Ctrl S,
kasih nama file blendernya ini, misalnya cara edit. Oh ini jadi Affinity ya, Affinity on Linux misalnya, Lutris. Kemudian save blender file, dia sudah tersimpan. Kalau sudah aman, tinggal di render aja pakai tombol di sini ya, render, kemudian render animation. Kalau mau render audionya doang juga bisa, kalau render image-nya doang juga bisa. Ini akan merender di mana ini terlihat di preview ya, misalnya di sini juga, di sini misalnya. Nah ini bisa render image seperti ini ya. Kalau pengen video berarti render animation, tinggal klik aja, tunggu sampai selesai. Dia ada prosesnya di sini ya, terlihat ya. Nah kayak gini. Kalau udah selesai dia akan tersimpan otomatis pada folder yang tadi sudah kita pilih ya. Kalau ini di close, dia otomatis akan berhenti merender. Oke. Kurang lebih itu workflow editing video basic di Blender Video Sequence Editor versi terbaru yang biasa saya lakukan. Tadi sudah saya jelaskan, mulai import, kemudian edit sequence, kemudian audio, kemudian fade in fade out, ada teks, kemudian menambahkan image, kemudian ada modifier, ada retiming untuk slow mo dan speed ramp, sampai export ke MP4. Hasil edit video ini akan saya upload di YouTube dan link akan saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Silahkan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.